masih menerangkan tentang bahwa seseorang hendaknya menjaga diri dari hal-hal yang dapat menyebabkan runtuhnya kasih sayang serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dan ini yang paling utama adalah terhindarnya makanan, minuman, pakaian maupun barang-barang sekitar yang ada di sekitar kita itu menjadi sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi yang haram. Di sini dikatakan waqal al-musannifu, berkata Syekh Musannif yakni Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, bahwa di sini beliau menyatakan dengan bahasa tanbihun, peringatan. Ini adalah sebuah peringatan, ya. Peringatan bagi siapa? Umumnya kepada kaum muslimin wal muslimat, khususnya orang yang mengkaji akan kitab Minahus Saniyah ini, bahwa Minahus Saniyah itu adalah perbendaharaan yang sangat istimewa. Salah satunya keistimewaan Minahus Saniyah ini menerangkan sesuatu yang paling urgent di dalam diri kita. Apa itu? Terhindarnya kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang diharamkan bukan hanya kelihatan fisiknya saja. Misalkan dogi dan khinzir sudah jelas haramnya. Bukan berarti bahwa rumah kita yang terhindar dari dogi dan khinzir itu bebas dari keharaman, tidak, ya. Setan laknatullah punya beribu cara bagaimana caranya supaya kita terhindar dari sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Si setan pernah berkoar-koar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, ma la ubarri, tidaklah aku henti-hentinya untuk menjerumuskan manusia sampai orang tersebut benar-benar terjerumus dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kala, ini sebuah kisah, ya. Sebuah kisah, bukan dongeng, tapi benar-benar kisah yang terjadi pada zaman dahulu untuk menjadi intibar bagi kita. Apa itu? Kehidupan Syekh Barsiso. Syekh Barsiso karena tinggi karomahnya, luas ilmunya, dan hebat karomahnya, sehingga ketika ngaji itu bukan seperti halnya kita ngampar di masjid ini, bukan, tapi beliau berada di awang-awang bersama para santrinya yang sekian ribu, mampu beliau terbangkan dengan karomahnya sehingga santri-santrinya disegani oleh masyarakat pada umumnya di zamannya. Suatu saat Syekh Barsiso kedatangan tamu. Tamu itu istimewa. Kenapa istimewanya? Dari awal sampai akhir Syekh Barsiso melihat bahwa orang tersebut menangis terseduh-seduh karena merasa nyesal. Lalu dihampiri oleh Tuan Syekh Barsiso, wahai Kisanak, katanya, kenapa engkau menangis sedemikian rupa? Katanya, engkau belum pernah merasakan satu kesalahan yang aku perbuat sehingga aku menyesali seumur hidup dan aku bertobat selamanya kepada Allah. Ya, ini mulai terperangkap, mulai memasang perangkap nih si setan. Syekh Barsiso karena emang ahli ibadah, melihat orang yang bertaubat sedemikian rupa, kesengsem lah batinnya. Saya juga pengen seperti itu, ya. Nah, ini diawalkan dulu, ya, wisdomnya, kebijaksanaannya, bahwa kita itu jangan merasa gumun dengan orang lain. Jangan merasa bahwa apa yang nikmat bagi orang lain bisa nikmat pula bagi kita. Belum tentu, ya. Ibadah itu biasa-biasa saja. Ibadah itu tidak terlalu dipaksakan, seikhlasnya. Tapi bukan berarti seikhlasnya, saya mah belum ikhlas ngaji teh, nanti aja dulu, liatin aja di rumah, ya. Enggak, itu, ya, itu ada sedikit dipaksakan, terutama bagi santri. Santri itu memang harus selalu dipaksakan. Kenapa?
Karena ketika memasuki pintu gerbang pesantren, dirinya dan orang tuanya sudah berikrar untuk menyerahkan kepada pihak pesantren untuk dididik sedemikian rupa, sehingga yang tujuannya untuk mencerdaskan bangsa, membuat anak tersebut menjadikan anak yang soleh dan solehah dan berilmu yang tinggi serta berakhlak yang mulia, itu bisa tercapai. Nah, tidak mungkin ilmu yang sedemikian hebat, akhlak yang sedemikian rupawan bisa didapat dengan bersantai-santai. Tentu itu ada sistem yang memaksa, ya. Seperti halnya alhamdulillah, ya, walaupun pondok saya kecil-kecilan gitu ya. Pondok saya dihuni oleh seorang hafizoh, perempuan yang hafiz 30 juz. Dari SD sampai SMP dulu memang di Darul Muqarrabin. Tapi karena saya keterbatasan diri, akhirnya memenuhkan Rara ke Banten sebagaimana putri saya di sana ya. Alhamdulillah sudah lulus, Juni kemarin dijemput untuk menjadi salah satu pengajar di Darul Muqarrabin. Jadi santrinya itu ada yang sudah hafiz 30 juz dan lancar lagi. Apakah dia beribadah biasa-biasa saja? Tidak, tentu dengan ujian, tetesan keringat dan darah dan air mata lah ibarat kata ya. Karena perjuangan untuk menghafalkan 30 juz bukan hal yang sepele. Saya dan istri gagal terus nih untuk sampai menghatamkan Al-Qur'an ya. Tapi bukan berarti berhenti sampai di sana, bukan. Sampai sekarang pun masih tetap berjuang untuk menghafalkan Quran ya, karena sistem. Nah, balik kepada kita, orang yang sudah bermasyarakat, ibadah itu biasa-biasa saja. Ibadah yang sekiranya kita sanggup untuk melaksanakannya. Apa itu? Melihat orang lain sholat sunnah. Kalau sekedar sholat sunnah mah saya juga sanggup 2 rakaat. Kemudian besoknya lagi melihat orang lain, subhanallah, setelah sholat sunat, setelah sholat fardu, sholat sunat 2 rakaat. Ini sebelum sholat sunat, sholat qobliyah 2 rakaat. Saya juga sanggup lah untuk sekedar 2 rakaat mah. Nambah tuh jadi 4 rakaat. Kemudian tadi dulu saya ketika assalamualaikum gajlang dulu ketika masih kecil. Ketika melihat tetangga-tetangga kita, pada asik berzikir nih. Saya juga bisa tuh duduk sebentar untuk berzikir. Akhirnya nambah ibadahnya. Kemudian orang-orang sampai khatam berdoa, ya udah saya juga berdoa lagi. Kemudian orang-orang melihat melaksanakan taklim setiap pekan sekali di Masjid Baitur Rahman setelah pas ba'da maghrib, duduk setengah jam menunggu isya. Kayaknya saya juga sanggup lah hanya untuk setengah jam. Akhirnya dipaksakan, akhirnya menjadi suatu habit, suatu kebiasaan yang mendarah daging di dalam diri kita. Itu kalau sudah bermasyarakat mah, ibadah itu melihat sesuatu yang memungkinkan kita untuk melaksanakannya. Jangan melihat, subhanallah, Habib Syekh luar biasa itu, sholawatnya dari mulai ba'da isya sampai setengah 12 malam gitu ya. Saya ikutan akhirnya kalau nggak sanggup, akhirnya masuk angin gitu. Belum suaranya bergema beliau. Apa beda dengan saya? Saya sedikit teriak-teriak, jadi parolah seperti itu. Jadi melihat orang sedekahnya luar biasa, kita mengukur diri. Orang, mohon izin ya. Kemarin saya alhamdulillah tanpa disangka, tanpa kenal, saya pun tidak mengirimkan proposal gitu ya. Tapi ada orang yang memberitahu bahwa katanya Pak Kodar lagi membangun pesantren katanya. Tapi untuk saat ini mencari lahan dulu. 2 hari didatangin sama teman saya, datang SMS ke istri saya. Bu, alhamdulillah teman saya sudah mengirim 100 juta. Yang benar 100 juta. Sambil lalu istri saya sambil heri lah. Takut-takut orang yang nipu katanya. Tapi diperiksa itu. Dicek lah karena yayasannya itu ada M-Banking sekarang. Pas dicek, benar.
100 juta itu masuk ke rekening yayasan. Akhirnya ditemuilah oleh saya Pak Haji lah begitu ya. Pak Haji yang kebetulan beliau pun punya pesantren. Subhanallah ya, itu mah tanpa disangka. Beliau nggak kenal saya pun nggak kenal beliau. Gitu ya, alhamdulillah lah itu. Nah, melihat orang beribadah sedekahnya luar biasa, saya pengen seperti itu. Tapi melihat kemampuan, belum sanggup. Ya udah, jangan dulu untuk melaksanakan ibadah dia. Kemudian orang lain melihat FPI misalkannya, jihadnya luar biasa tuh, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi dirasa-rasa, saya mah boro-boro ikut demo, digenggarakan ku tetangga langsung ngeleper saya mah. Berarti jangan masuk ke FPI berarti. Kemudian melihat orang berzikir, saya pernah tahadus binimah gitu ya, harus diceritakan emang yang baik-baik mah ya. Saya setiap bulan selama beberapa tahun di Pondok Pesantren Fajar Dunia mengikuti kegiatan yang namanya di hati zikir khalwat 3 hari. Selama 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam itu yang zikir tidak berhenti. Gantian ini tidur sebagian, gantian ini tidur bangun. Jadi selama 3 hari itu tidak pernah berhenti. Ya memang sedikitan yang ikutan hanya sekitar 15 orang gitu. Tapi di ruangan itu tidak pernah berhenti. Adapun yang di ruangan lain, itu masyarakat umum. Ada sekitar 50 lah yang hadir. Alhamdulillah selama berapa tahun ya? 2010 sampai 2022 berarti 23 berarti 13 tahun ya. 13 tahun lah, alhamdulillah. Apakah berat? Tidak, karena sudah merasa cinta dengan zikrullah, akhirnya santai aja pembawaannya gitu. Istri udah, keluarga udah siap, masyarakat udah siap, saya siap gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau merasa kayaknya berat nih, aduh saya nggak sanggup, jangan dipaksakan gitu. Kalau yang sudah bermasyarakat mah, kecuali orang yang sedang dalam tahapan pembelajaran, santri lah gitu ya. Santri memang harus dipaksa. Yang tadinya senang tidur, kemudian masuk ke pesantren, boro-boro bangun kesiangan, jam 3 aja udah dibangunin gitu ya. Karena itu memang sudah sistem. Akhirnya sepekan 2 pekan merasa terpaksa gitu ya. Ayah kok membuang saya ke pesantren, jangan-jangan saya anak angkat gitu. Ternyata enggak, sistem itu ya, sistem yang memaksakan bahwa pesantren memang lingkungan orang-orang yang baik. Karena itu disiapkan program yang menunjang anak menjadi semakin tumbuh kembang untuk menjadi soleh dan soleha gitu ya. Nah, bagi kita ibadah itu biasa-biasa saja. Apa yang kita sanggup itulah yang kita laksanakan. Kalau tidak sanggup jangan dilaksanakan. Sebisanya, seikhlasnya. Tapi kalau untuk masalah menghindari maksiat itu harus sekuat tenaga. Jangan dibalik. Ibadah harus sekuat tenaga, tapi kalau menghindari maksiat seikhlasnya, sebisanya. Atau enak atau gitu mah ya, dipilih-pilih. Kenapa? Saya senangnya ini. Kenapa saya tidak menghindari? Karena saya senang. Tidak bisa atau gitu ya. Misalkan maksiat yang gede-gede itu ya. Misalkan mabuk, misalkan zina, misalkan segala macam kemaksiatan lah gitu ya. Kenapa saya tidak bisa meninggalkannya? Ibadah menghindari maksiat mah seikhlasnya aja, semampunya aja. Tidak gitu ya. Harus itu harga mati, harus dihindari sekuat tenaga. Baru kalau ibadah bolehlah sebisanya gitu ya. Sebagaimana salat merupakan ibadah yang wajib lahir batin, betul. Ketika Allah mensyariatkan ibadah zakat, Allah zakat tidak? Tidak. Ketika Allah mensyariatkan ibadah haji, Allah melaksanakan haji tidak? Tidak. Tapi ketika Allah melaksanakan sholawat, menyuruh sholawat kepada manusia, sebelum manusia melaksanakan sholat, Allah dan malaikat sudah sholawat duluan. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat yusholluna 'alan nabi, sedang bersolawat kepada kanjeng Nabi. Maka ada di dalam
Mafahim yajib yajib antusohah, tulisan Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Di situ seandainya ada orang yang bertanya, sedang apakah Allah saat ini? Maka jawabannya yang pasti apa? Sedang bersolawat. Kenapa? Karena itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan waktu yang sedang terjadi dan akan terjadi. Berarti selamanya. Terus dulu bersolawat, sekarang bersolawat, dan besok pun bersolawat. Yusalluna. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang bersolawat kepada Kangjeng Nabi. Cuma ditafsirkan yusalluna Allah itu adalah yanzil rahmah, menurunkan rahmah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu selamanya merahmati kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, salat yang seandainya dilupakan itu ada qadha-nya. Dan seandainya tidak sesuai dengan kebiasaan, dalam artian ada uzur tertentu, maka boleh dilakukan semampunya. Apa itu? Ketika sholat mampu qiyaman, dalam keadaan berdiri. Tapi kalau tidak mampu, qu'udan, boleh untuk duduk. Kalau seandainya tidak sanggup untuk qu'udan, duduk, maka mudtaji'an, berselonjor, ya, berselonjor atau berbaring lah, berbaring. Tidak sanggup untuk berbaring, isyarat mata. Isyarat mata, ada orang yang sudah parah gitu ya penyakitnya, di rumah sakit lah katakan, tapi dia ingat salat, maka dengan isyaratnya dalam keadaan kondisi tubuh yang demikian sakit dan beratnya, itu hanya mengisyaratkan mata, tak 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 tak, tapi dalam kolbunya mengikuti bacaan semampunya dia. Otomatis kalau di rumah sakit atau dalam keadaan sakit kan puyeng gitu ya, jangankan bacaan sholat, tanggal aja atau hari aja lupa dia apalagi bacaan sholat ya. Saya ketika keluar rumah sakit ditanya sama dokter yang dulu bertahun-tahun dilaksanakan apa? Sholat, dok katanya. Coba baca sholat katanya. Niatnya aja. Tang lupa saya. Malum dalam keadaan sakit gitu ya. Jadi lupa gitu ya. Nah, kalau sholat dalam artian beribadah sekemampuan kita, jangan dimaksakan gitu ya. Kalaupun toh ingin meningkatkan kualitas keimanan, kualitas amaliyah, maka harus ditingkatkan. Dan bagi saya menganggap bahwa saya itu santri selamanya. Maka saya melihat orang-orang yang pintar, saya berusaha untuk meniru cara belajar dia, walaupun belajarnya mah sama, tapi pintarnya beda. Kalau tuan guru was sekali baca itu ingat sampai selamanya. Tapi saya 50 kali baca tetap aja lupa lagi gitu. Yang penting kan niru cara belajarnya gitu. Nggak apa-apa. Namanya juga kan kemampuan. Kemampuan itu berbeda-beda, dan Allah tidak mewajibkan bisanya, tapi mewajibkan apanya? Berusahanya. Luar biasa ya. Selama kita berusaha di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita mulia. Kita berusaha untuk mendapatkan kemuliaan dengan kemuliaan orang-orang yang diberikan kepada kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berilmu. Tapi kalau seandainya tidak bisa, mau apa dikata gitu ya. Terus terang, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, saya setiap hari itu tidur itu antara jam 1 sampai jam 2, jam 1 lah. Kalau dulu mah sering jam 2, jam 3, bahkan sampai beberapa kali. Pokoknya dalam 1 minggu itu ada 1 hari atau 2 hari tembus sampai subuh gitu ya. Tidak tidur. Belajar, tapi karena puyeng, jeter gitu. Karena saya udah mengalami sakit yang harus masuk ke rumah sakit, akhirnya tidur itu saya batasi maksimal itu jam 1 lah saya harus tidur gitu ya. Karena
memang tidur pun itu adalah hak tubuh kita, dan tidur itu adalah ibadah, itu adalah ibadah gitu ya. Jadi jangan mengabaikan istirahat. Kadang saya pernah membaca sebuah buku bahwa ada sebagian anggapan orang bahwa ketika seseorang beristirahat berarti dia stuck dalam kemajuan. Salah sebenarnya. Justru dengan adanya istirahat itu untuk mengkondisikan tubuh kita supaya tetap fit selamanya. Beda orang-orang yang sudah begadang, ba'da subuh teh udah puyeng aja gitu, pengennya tidur gitu ya. Tapi orang yang biasa tidur, pola tidurnya katakanlah jam tidur sebagaimana tidur kebanyakan orang, begitu bangun subuh, setelah sholat subuh kan tidak ingin ada keinginan untuk tidur lagi gitu ya. Itu menandakan bahwa tubuh itu memerlukan haknya, dan haknya itu harus kita beri. Justru dengan pelaksanaan tidur sebagaimana, apalagi kalau kita melihat pola tidur Rasulullah SAW, yang Rasul itu pasti setiap ba'da isya, kemudian zikir dan doa, taklim bersama para sahabat, setelah itu Rasul langsung apa? Langsung tidur, tapi sekitar pukul 11, pukul 12 lah ya, pukul 12 Rasulullah langsung bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Setiap hari seperti itu ya. Kemudian Rasul siangnya tidur tidak? Tidur yang disebut dengan qailullah. Qailullah itu sebelum zuhur, perkiraan waktu antara setengah jam sampai 1 jam Rasul tidur. Itu disebut sebagai qailullah, tidur siang sebentar menjelang zuhur. Apa fungsinya? Fungsinya adalah menguatkan tubuh untuk beribadah malam. Luar biasa ya. Rasul pun tidur. Orang yang sedemikian hebat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap saja Rasulullah mensunnahkan tidur. Apalagi kita gitu ya. Masya Allah ya. Di sini dikatakan yajibu adalah sebuah kewajiban ala man, kepada setiap orang, akala syai'an, yang memakan sesuatu, thumma wajada, kemudian menemukan orang tersebut, ba'dahu, setelah memakan sesuatu itu, alamatan, sebuah tanda, sebuah ciri, min alamatil haram, dari ciri-ciri yang haram. Contoh ya, mohon izin. Dulu ketika saya awal-awal nikah, yang saya tahu itu daging itu berwarna merah pucat ya, daging sapi itu merah pucat ya, setelah dimasak gitu ya. Setelah saya maklum, bukan jarang lagi, nggak pernah lah gitu ya. Begitu dapat rezeki, saya beli daging yuk, ayo katanya. Pas beli daging gitu, pas dimasak, bukannya malah pucat, malah merah. Kan jadi curiga gitu ya. Yang ini kayaknya bukan sebagaimana sapi pada umumnya, dibuang aja, buang. Ini salah satunya, alhamdulillah saya dan istri berangkat dari sebuah santri, yang santri itu berusaha untuk tidak memakan sesuatu yang haram. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'aroni, bukan Sahroni, itu ya, bukan lain lagi. Man akala syai'an, barang siapa yang memakan sesuatu, summa wajada, kemudian dia mendapati, ba'dahu, setelah memakannya makanan tersebut, alamatan, sebuah tanda, sebuah ciri, min alamatil haram, dari alamat-alamat haram. Saya belum memakan daging itu karena merasa was-was, apalagi di suatu pasar yang katanya dulu pernah ada pemasok daging yang haramnya itu. Akhirnya kita merasa jijik, tidak memakannya, dibuang langsung dan dicuci itu yang pancinya dengan 7 kali basuhan, 6 kali basuhan, salah satunya yang ke-6 itu dengan
tanah, dicampur dengan tanah. Mungkin bapak-bapak bertanya nih, kenapa harus sampai pakai tanah? Bukannya pakai soklin aja sekalian gitu ya. Zaman sekarang kan ada soklin, tidak pakai tanah lagi. Itu makanya zaman dulu ketika ketika kitab-kitab fikih ditulis sejak 700 atau 800 tahun yang lalu ya. Nah, ternyata menurut penelitian bahwa tanah itu kan unsurnya unsur kalium, unsur kalsium, unsur zinc, unsur seng, unsur natrium, unsur kalium dan lain sebagainya. Ternyata zat-zat tersebut itu tidak ada di dalam deterjen dan sabun-sabun yang lainnya, hanya ada di dalam tanah, dan itu untuk membunuh bakteri-bakteri yang diakibatkan oleh sesuatu yang najis, katakanlah jilatan dogi ataupun jilatan kalbun, khinzir, itu bisa hilang dengan adanya basuhan tanah. Itu luar biasa ya, luar biasa. Ulama-ulama dulu meyakini dalam Al-Quran dan hadis, kemudian dikonferensikan dengan ilmu-ilmu yang lainnya, menghasilkanlah suatu ijtihad bahwa harus menghasilkan tanah. Dan itu ternyata terbukti ratusan tahun yang lalu, ratusan tahun yang akan datang, yaitu zaman sekarang, ternyata deterjen itu tidak membunuh sesuatu yang najis diakibatkan dari kalbun dan khinzir tersebut. Mohon izin ya, waktu saya di Hong Kong itu kan Hong Kong itu terkenal dengan negeri 1000 beton ya, artinya tidak ada tanah-tanah seperti ini di Indonesia gitu ya. Itu beton semuanya gitu ya, sampai tingkat pun 50 tingkat rata-rata gitu ya. Sehingga harus ada fikih namanya fikih kontemporer. Fikih kontemporer yang khusus untuk orang Hong Kong. Apa itu salah satunya? Salah satunya sabun yang sudah tercampur dengan tanah. Apa fungsinya? Untuk menghilangkan najis. Karena banyak TKW di sana. Di waktu zaman saya itu 2016, TKW di sana itu 400.000 Bapak, 400.000. Saya baru mengalami sholat Idul Fitri dua kali shift gitu. Karena banyaknya membludak, dan itu bukan orang-orang Hong Kong, hanya orang-orang TKW, Masya Allah. Dan itu kebanyakan perempuan semuanya, dan hanya 5 dulu ya, 5 orang yang laki-laki, itu pun sama TKI gitu ya. Nah, kebanyakan masyarakat TKW di sana, ketika saya tanya apa pekerjaan waktu waktu bekerja gitu ya, kan banyaknya IRT gitu ya, PRT ya, PRT. Wah, katanya saya itu setiap hari masak, mohon maaf ya, daging khinzir. Gimana cara mensucikannya? Itulah katanya, kami ada fatwa dari Malaysia bahwa kami itu memerlukan fikih yang khusus. Fikih yang khusus itu salah satu diantaranya sabun yang tercampur dengan tanah. Saya pernah dapat sabunnya, ternyata agak bergerigil gitu ya, karena bercampur dengan tanah. Dan ini hanya khusus untuk orang yang ada di Hong Kong. Begitu keluar dari Hong Kong itu sudah tidak berlaku lagi gitu ya. Karena memang tidak ada tanah di sini. Sana itu semuanya beton-beton semua, karena negara kecil tapi makmur gitu ya. Orangnya padat dan memang ada beberapa provinsi, disebutnya provinsi ya. Beberapa provinsi yang terdiri dari pegunungan-pegunungan. Itu hanya itu ya. Daerah teman saya ditempatkan di daerah pegunungan, sementara saya di Victoria Park dulu ya. Nah, gitu ya. Kemudian bagaimana cara menghilangkan, bagaimana makan para TKI katanya? Ya kalau yang menjaga benar-benar menjaga TKI, maka kami membeli dari komunitas Muslim katanya. Tapi kalau kami makan dengan semeja dengan majikan saya harus menyucikan katanya. Ini pancinya harus segala macam. Bahkan mohon maaf ya, banyak di antara TKW yang sholatnya harus di dalam WC. Karena memang majikannya galak luar biasa, tidak memberikan waktu untuk sholat.
maka siasatnya adalah kami menggunakan WC sebagai sholat. Tapi jangan dibayangkan WC seperti halnya WC di rumah saya gitu ya, atau pada umumnya. Di sana itu benar-benar bersih, itu benar-benar bersih ya. Nah, dan gerakannya pun tidak sebebas kita berjamaah, tidak gitu ya. Hanya sendiri-sendiri saja karena ya kondisi. Kalau di sini barang siapa yang menemukan di dalam makanannya ada tanda-tanda yang keharaman, maka kewajibannya adalah ayyakhudha fil qai'i, maka dia harus berusaha fil qai'i, dalam memuntahkannya. Kenapa? Karena sudah jelas ada kelihatan haramnya, kelihatan zatiyahnya, kelihatan bentuknya gitu ya. Misalkan ya seperti tadi saya sebutkan, ketika memasak daging timbul kecurigaan, lagian ini makanya lembek, kemudian merahnya merah gitulah gitu ya, merah membara, merah kurung apa itu ya, merah menyala, tidak sebagaimana pucat seperti halnya daging sapi gitu ya. Nah akhirnya bukan dimuntahkan karena memang belum dimakan, akhirnya dibuang sama sekali ya. In amkanahu, kalau seandainya memungkinkan, kalau misalkan sudah dimakan, kayaknya ada sesuatu pas dilihat, ternyata ini sesuatu yang haram. Kalau bisa untuk dimuntahkan, muntahkan. Tapi kalau tidak bisa, nah bagaimana kalau tidak bisa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seseorang dengan beban di luar kemampuan seseorang. Maka wa illa, kalau seandainya tidak memungkinkan, akhadha fit taubati wal istighfar gitu ya. Maka hendaknya lah dia berusaha untuk bertaubat dan beristighfar. Seperti halnya mohon izin, mohon maaf ya. Dulu saudara saya tidak mengetahui bahwa toko di situ menyediakan sate khinzir. Membelilah saudara saya ke situ, setelah ya memang rasanya rada lain katanya. Setelah ditanya-tanyanya kepada tangannya, itu daging apa ya? Kok enak? Apakah daging balibu katanya? Kalau di Tegal itu ada istilah balibu, bawah umur 5 tahun, daging kambing yang masih kecil gitu ya, bawah umur 5 tahun. Oh bukan gitu, bukan balibu itu mah, itu apa? Daging babi. Wah, babi katanya. Wong sudah berhari-hari masuk ke dalam tubuh, maka itu tidak mungkin dimuntahkan, hanya dimungkinkan untuk bertaubat dan beristighfar. Maka selamanya seandainya kita ada waktu setiap hari, maka gunakanlah untuk beristighfar, taubat kepada Allah ya. Demikian yang dapat saya